resah dan Pasha Krisya. Oh my God. Ini mirip banget, Pasha. Ya. Gue baru pertama kali lihat lu nyanyi sih secara langsung. Iya. Kenapa bawaannya, lembut suaranya Om Krisya banget. Aduh. Beneran. Beneran 11-12 loh. Itu bukan dong. Apalagi sini kan ada foto-foto almarhum. Jadi, kok gue merinding loh. Keren banget. Dan tapi di antara semua anak tuh yang terjun ke dunia tarik suara, lu doang ya? Cuman I am the only one, cuman aku doang. Satu-satunya. Satu-satunya. Kenapa kamu memberanikan diri masuk ke dunia musik? Sebenarnya dulu itu tidak ada kemauan untuk melanjutkan papa gitu, tidak ada. Cuman memang suka bikin lagu dari dulu. Cuman untuk nyanyi, untuk terjun ke dunia entertain tuh enggak. Cuman akhirnya pada pandemi kemarin aku kan orang kantoran ya tadinya. Cuman tadi Tiba-tiba waktu banyak kosong. ya kosong. Ya. Gak ada kerjaan juga, nyari kerjaan susah. Jadinya apa yang aku punya pada saat itu cuman lagu-lagu aku bikin demonya. Jadinya aku tawarin ke label-label, diterima di Musika. Ya udah jadi sekarang kayak begini deh. Wow. Dan itu punya lagu-lagu itu bukan cuma loh. Itu tuh harta tak ternilai loh. Jadi kamu tuh awalnya menulis lagu saja. Iya. Sekarang awalnya. menyanyikan lagu-lagu kamu sendiri. Iya, aku juga menyanyikan lagu-lagu. Aku baru merilis mini album. Salah satunya tadi Kisah Kasih di Sekolah. Ya. Aku duet sama papa di situ. Oh, dibikin duet gitu Iya, ya? dibikin duet. Nanti di versi rekaman tadi kan live. Ya. Versi rekamannya ada duet sama papa. Terus ada 2 lagu aku sendiri. Oke. Itu ide siapa yang tadi ngeduetin sama papa itu? Itu idenya Ibu Acin yang punya. Bu Acin ya, Bu Acin tetap ya. Iya. Dia punya cita-cita dulu pengen bikin kayak Nat King Cole dan Natalie Cole, tahu nggak? Iya, yang tiba muncul. Ya. Iya. Nah dia pengen, ini ada Pasha sama papa ya nanti gitu. Jadi terwujudkan di Kisah Kasih di Sekolah gitu. Wow, jadi ini sebetulnya mungkin salah satu doa Wacin juga ya, pengen bikin ini terus kewujud juga mungkin ya. Iya, Ih, papa kamu pasti suka banget ini. amin, mudah-mudahan papa bangga lah. Tapi dulu papa suka mengarahkan nggak, misal gini, pengen deh anak papa ada yang jadi penyanyi, pernah nggak? Boro-boro. Dia pengennya gini, dia pengennya cuman anak-anaknya pengennya sekolah, selesai, udah gitu. Cita-citanya hanya itu doang, nggak ada yang pengen. Tapi I know ya, deep down pasti dia pengen salah satu anaknya ada yang lanjutin perjuangannya dia. Iya. Aku bersyukur sekarang aku bisa melanjutkan perjuangannya dia. Iya. Wih, kita juga bersyukur akhirnya ada penerus bagi Abang Krisya, beneran. Sumpah lu Mi, Benar-benar. apalagi sini terus ada ini latarnya, terus nyanyi gini, plek gitu kayak nyerep gitu. Seneng banget, seru banget. Nih tapi yang baru tahu ini anak almarhum Krisya, kita lihat dulu yuk tayangan berikut. Ternyata aku baru tahu kalau punya kembaran, ah. Pasha dan Masya. Tapi Masya nggak mau. Enggak, belum kali ya. Belum. Atau enggak sama sekali. Malah. Tapi bisa bermusik semuanya. Semuanya bisa. Aku berempat bersaudara, semuanya bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Alat musik bisa Tapi yang semua. bisa bikin lagu aku doang. Menjadi anak seorang yang luar biasa, fenomenal, orang besar. Berat gak buat lu bro? Berat banget, awalnya berat banget. Makanya dulu kan aku pernah cerita, tadi aku cerita awal dulu aku nggak mau nerus jejak papa, keberatan, aduh berat banget gitu kan. Ya tapi pada saat itu nggak ada pilihan lain, jadinya akhirnya terjun juga di dunia ini. Beratnya itu waktu awal tahun lalu rilis pertama kali itu ya takut penggemarnya papa, mengecewakan penggemarnya papa. Anaknya cuma segini doang, ternyata gitu, takut. Tapi ternyata ya nggak tahu juga sih, justru ternyata orang disambut baik loh. Iya. Ya aku juga nggak nyangka juga sih, ternyata dibilang keren juga gitu. Cie. Keren. Tapi kamu sama manggilnya Om, Eyang atau apa ya? Bapak tua banget. Mas Andi. Oh, Mas Andi. Asal jangan tante aja. Jangan dong. Tapi lu tahu Mas Andi tuh ngefans berat sama bokap lu? Aku baru tahu tadi, baru tahu tadi ngobrol-ngobrol di belakang, aku baru tahu ternyata Mas Andi ngefans banget sama papa gitu. Nah, Pernah duet juga ternyata ya. iya. Jadi ngobrol-ngobrol sama Pasha kan, 2004 itu saya cerita pas papa ke Berlin, terus nanya Pasha pada saat itu umur berapa? 14 tahun waktu itu, masih 14 tahun Pasha, 2004.
Jadi terus yang ikut ke Berlin ternyata kakaknya. Kakakku nomor 1. Nomor 1. Oh, Nisa. Iya. Nisa. jadi kamu nggak diajak? Kasihan Enggak. deh. Kan disuruh sekolah. Disuruh sekolah. Sekolah. Terus pokoknya. Aduh. Mana 15 tahun masih SMP, pengen ikut tapi nggak boleh. Jangan. Sekolah dulu. Tapi lu ketemu dengan sosok Pasha. Lihatnya gimana? Ya ingat Om Krisya aja. Iya, bener ya. Aduh. Iya. Terus ya senang maksudnya Pasha main musik juga, ada yang nerusin bokap gitu. Iya, iya, iya. Soalnya agak ganjil sih, janggal gitu ya. Sayang gitu kalau ya, nggak ada yang nerusin gitu. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya dia bilang mereka berempat main musik semua, tapi ternyata nggak ada yang terjun di musik, sayang gitu. Ya, apalagi cuma rasa takut, Nah, itu. takut. Hajar aja iya. bro, udah Bener, sekarang iya. mah ya kan. Bener. Sekarang udah berubah kan pola pikir. Udah. Sekarang nyalinya udah. Iya, iya. inilah. Hajar aja, orang suka, orang nggak hajar aja. Hajar dulu. aja gini Iya. sih, kalau menang cuek. Oke. Iya, Kalau menang bener-bener. cuek. Iya, Kalau menang bener. cuek iya. Kalah menang cuek, jangan. Tapi kulturnya, santainya, Apanya? Krisya banget. Mirip. Genetik udah, dari Iya, bokap iya, Genetiknya. Semuanya gitu, 4 anak ya karakternya. Enggak, mamaku juga pernah bilang sih, kamu tuh papa banget sih. Bener kan? Bener. Iya, almarhum mamaku pernah bilang kayak gitu, Iya, kamu iya. tuh papa banget lah innernya gitu. Tapi kalau ngelihat mama sama papa ya, Om Krisya sama istri tercinta tuh, aduh, klop banget itu. Iya. Semesra itu mereka. Enggak mesra-mesra juga sih. Maksudnya mereka Nggak depan anak kali kalau nggak mesra nggak jadi Iya. 4. Beda tempat. Tuh, kapan? enggak, bapakku cuek gitu sih, mamaku juga cuek. Ya mereka tuh mesranya dalam dalam their own way gitu loh. Ya mesranya. Iya. Kelihatannya mungkin orang lain kok cuek-cuekan sih, padahal ya udah Dengan caranya mereka, saking iya. melekatnya mereka jadi cuek-cuekan gitu. Kalau di rumah Om Krisya tuh kayak gimana sih dulu? Biasa keras aja. Atau keras atau Enggak santai? pernah marah. Nggak pernah. Kalau sama aku dia lemah banget dia. Kalau sama aku dia lemah banget. Kayaknya lu anak kesayangannya deh. Bisa jadi. Sayang aja gak keras, kalau sama lu mah ya Iya. Pasha gitu. Iya. Kayak mau gue salah apa kayaknya bener aja. Dibenerin pokoknya. aja. Dibenerin aja. pokoknya. Dan lu sadar itu? Sadar. Tapi kalau Ban, kalau saya mau pasti waktu itu diajak ke Berlin sebenarnya. Harusnya. Iya. Tapi bener, contoh-contoh ada kejadian apa sebetulnya menurut lo, gue harusnya dimarahin tapi gue enggak gitu. Masih inget gak? Ada gak? Banyak sih. Kayak waktu bohongin guru dulu pernah bohongin guru. Terus disuruh tanda tangan gitu. Saya berjanji, jadi sama gurunya saya berjanji tidak akan berbohong lagi gitu. Terus disuruh tanda tangan papa, saya minta tanda tangan papa kamu ya. Gurunya bilang gitu. Dia tanda tangan aja, oh gini. Udah gitu doang. Tidak akan berbohong lagi dan tanda tangan. Iya. Cuma sebetulnya guru kamu juga nggak mau ngehukum kamu, pengen dapat tanda tangan. Iya. Makanya. Apa dia digunting di figura? Pada itu tanda tangan anaknya. Gue palsuin deh. Oke. Tapi kan beberapa hari yang lalu, papa tuh ulang tahun 16 September ya. 16 September. Kalau masih ada tuh berapa tahun sekarang ya? Lahir tahun berapa sih papa? 49. 49. 74. 74. Kalau masih ada 74. Ternyata papa tuh udah meninggal sudah cukup lama ya. Ternyata. Tapi rasanya kita masih Bener. kayak hidup aja kan? Iya, benar. Karena lagu-lagunya masih di mana-mana. 16 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun loh. 16 tahun loh. Iya, it's a long time ya, tapi Banget. rasanya masih ada aja kan? Lu juga ngerasa gitu kan? Ngerasa gitu juga sama. Kayak nggak pernah ngerasa kehilangan. Pernah sih waktu awal meninggal pasti Ya. kan sempat stres Ya, iyalah, juga, pastilah. gitu. Sempat kehilangan. Tapi setelah itu kok kayak ya biasa mungkin ya. Mungkin gue beruntung banget ya ada suaranya dia di mana-mana. Ya, gitu. jadi kalau seniman tuh katanya meninggalkan karya-karyanya. Jadi bro, ntar kalau lu nggak ada Alhamdulillah. Ri, Tapi benar seniman tuh gitu loh. Iya, kenapa? Misal almarhum Olga, kayak berasa masih ada aja. Iya, benar. Sampai kita tuh, oh ya udah nggak ada ya gitu. Termasuk almarhum Krisya. Dan gue baru sadar 16 tahun loh. Perasaan kayak baru kemarin. Iya. Beneran kayak bener-bener masih ada sih. Apa anaknya juga pun merasakan seperti itu ya? iya. Di mana-mana suaranya masih ada jadi kayak merasa masih hidup Iya, aja. Ditemenin ya. Kalau mama gimana? Mama tuh 2020 ya? 20 meninggal. 2020.
bukan karena COVID kan ya? Bukan. Karena kalau gue bertanya kalau yang meninggal di area tahun itu tuh Enggak. Bukan. kebanyakan kasusnya itu. Kalau dia meninggalnya ya meninggal gitu aja sih, nggak ada sakit, nggak ada apa. Oh, oke. Serangan jantung mungkin, tapi nggak ada jantung juga. Ah. Emang meninggal aja gitu kan, ada kan beberapa orang. Iya. Tiba-tiba Ya emang langsung hilang meninggal aja. kan nggak perlu sakit Sakit. dulu, nggak perlu tua dulu ya. Ketika istilah kayak HP ya udah habis aja gitu istilahnya. Nah, Kondisinya saat itu mama sedang apa? kondisinya saat Tidur. lagi liburan sama temennya di puncak. Terus? Iya. Terus tiba-tiba lagi make up, lagi make up gitu, lagi mau jalan-jalan. Kok tiba-tiba gue pusing ya, terus pingsan. Udah begitu. gitu aja. Serius? Masya Allah. Segitu aja. Bener-bener begitu. Habis sholat duha katanya. Wow. Masya Allah, Husnotima mudah-mudahan ya. Dan katanya dimakamkan dalam satu Iya. liang lahat yang sama. Lihat yang sama, iya benar. Itu yang pesan mama dan papa dulu. Mama, Keinginan mereka? mama yang pengen, mama pernah bilang, mama nanti kalau meninggal pengennya sama papa ya gitu. Oh, Real love. iya. Hmm. Dan mereka bersatu ya. Iya. Ketika proses pemakaman gimana? Maksudnya kan Ya, ada yang mama mendampingan. Kalau ini kan satu yang berarti mempersatukan mereka lagi gitu. Campur aduk ya rasanya semua. Waktu itu campur aduk, nggak kepikiran mempersatukan mereka lagi, Iya. nggak mikiran ini mamaku udah nggak ada, ini perpisahan waktu itu sih pas nguburin sih, ya ini momen terakhir aku sama mama waktu itu. Kita punya video cuplikannya nih waktu mama dikebumikan. Boleh, ayo. Ah. Di sisi lain gue ngeliatnya so sweet loh. Lu ngeliat gitu juga gak sih? Iya. Cinta abadi ya. Iya. Iya, cinta abadi. Ya. Dan kalau lihat suasana pemakaman sih betul, belum COVID ternyata. Belum. Awal ya, belum Belum. masuk ya. Belum. Bukan COVID juga sih. Ya pasti bukan COVID juga karena COVID juga belum ada saat itu tampaknya. Baru mulai kayaknya ya. Itu dia Februari, COVID itu kan Maret. Ya betul. Maret di Indonesia. Ya mudah-mudahan mereka sudah berpisah dengan anak-anaknya, tapi sudah bersatu kembali mudah-mudahan di sana Amin, ya. amin. Dan bisa kumpul lagi di sana nanti kelak ya. Iya, amin. Amin. Oke, Oke, setelah ini kita akan kehadiran musisi cantik Kak, yang gak kalah keren. Salah satunya nih penerus bibit unggul musisi Indonesia yang hebat dan langsung akan tampil. tetap lagi ya. Tetap ya BP for your time. Daun lagi kan, karena masih kebayang-bayang gitu kan Iya, Kak, iya. gitu. Karena kan aku ikut idol karena bapak.